Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan berjumpa dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat Islam sangat bahagia berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Setiap masjid biasanya akan penuh dengan kegiatan keagamaan, baik sholat sunnah seperti sholat tarawih dan sholat-sholat wajib lainnya. Akan tetapi, tampaknya tidak dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Salah satu masjid suci umat Islam ini akan mendapatkan penjagaan yang ketat dari tentara Israel. Mereka akan menerapkan pembatasan dari segala jenis ibadah dan pengunjung di masjid ini. Lantas, mengapa pembatasan ini bisa terjadi? Kapan awal mula terjadi pembatasan di Masjidil Aqsa ini? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Perdana Menteri Israel membatasi Masjidil Aqsa selama Ramadan. Pembatasan ibadah di Masjidil Aqsa masih akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada umat Islam di Palestina pada hari Senin 19 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan ia akan membuat keputusan yang seimbang dengan mengizinkan kebebasan beribadah dalam koridor keamanan yang ditentukan oleh profesional. Meski demikian, sebagaimana dikutip oleh Reuters, Selasa 20 Februari 2024, pihak kantor Perdana Menteri Israel tersebut enggan memberikan rincian lebih lanjut, walaupun pembatasan akses masuk ke situs suci tersebut sudah lama menimbulkan konflik dengan umat Islam di Palestina, terutama menjelang Ramadan yang dimulai sekitar 11 Maret 2024 ini. Netanyahu dalam hal ini berada di bawah tekanan kedua kubu sayap kanan dalam koalisinya yang menginginkan pembatasan lebih ketat, termasuk pada negara-negara di kawasan yang berupaya mempertahankan status quo. Senada dengan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berpendapat masuknya ribuan jemaah di kalangan umat Islam ke Masjidil Aqsa yang disebutnya pembenci Israel menjadi ancaman bagi keamanan mereka. Berkenaan dengan pernyataan pembatasan Masjidil Aqsa yang dikeluarkan Israel, pejuang Hamas di Palestina mengecam rencana tersebut. Hamas dalam pernyataannya menyebutkan pembatasan ibadah di Masjidil Aqsa oleh Israel merupakan kelanjutan dari kriminalitas Zionis hingga disebutnya sebagai perang agama. Pihaknya pun mendesak warga Palestina untuk melakukan mobilisasi melawan pembatasan tempat ibadah mereka. Mereka meminta khususnya para warga di Palestina di Yerusalem dan tepi barat yang diduduki untuk mulai bergerak menolak keputusan kriminal ini, melawan arogansi dan kekurang ajaran penduduk, dan melakukan mobilisasi untuk berdiri teguh di Masjidil Aqsa, tegas Hamas. Seruan dari Hamas ini digaungkan bersamaan ketika Israel memberi peringatan terkait rencana yang akan melanjutkan serangan ke Gaza selama Ramadan, termasuk di daerah Rafah yang merupakan kota padat penduduk di selatan Gaza. Israel sudah lama menetapkan aturan untuk membatasi jumlah jemaah di Masjidil Aqsa dengan alasan-alasan keamanan dan mencegah kekerasan. Pasukan Israel bahkan sudah pernah melakukan serangan di lokasi tersebut pada bulan Ramadan sebelumnya. Awal mula terjadi pembatasan jumlah jemaah di Masjidil Aqsa. Sebelum dikuasai Israel seperti sekarang ini, kawasan Masjidil Aqsa dahulu dilindungi oleh Kementerian Wakaf Yordania. Akan tetapi hal itu kemudian berubah setelah Israel merebut situs kota tua dan seluruh kawasan Masjidil Aqsa dengan memerangi negara-negara Arab yang mencoba mempertahankannya, termasuk Yordania. Kejadian itu terjadi pada tanggal 5 sampai 10 Juni 1967.
di mana pemerintah Israel pertama kali mengambil alih kawasan kota tua dan menodai Masjidil Aqsa. Setelah perebutan kekuasaan atas wilayah Masjidil Aqsa itulah, kemudian di tahun-tahun berikutnya sering terjadi konflik di wilayah tersebut, termasuk konflik dengan umat Islam. The Islamic Waqf adalah organisasi yang ditunjuk Yordania untuk bertanggung jawab atas kontrol dan pengelolaan situs-situs Islam di komplek religius Al-Aqsa. Mereka telah sering menyuarakan protes terhadap tekanan Israel yang semakin meningkat terhadap masjid dan daerah sekitarnya. Banyak umat Islam yang khawatir bahwa Israel akan menggunakan kekacauan perang yang sedang berlangsung untuk menerapkan perubahan abadi terhadap siapa yang mengendalikan situs suci yang oleh orang Yahudi disebut sebagai Temple Mount tersebut. Pada Ramadan tahun 2023 lalu, di Masjidil Aqsa, pembatasan terjadi menurut ketentuan umur. Perempuan segala usia, anak laki-laki sampai usia 12 tahun, dan laki-laki di atas 55 tahun diperbolehkan untuk masuk di Masjidil Aqsa selama Ramadan tanpa izin. Sementara pria Palestina yang berusia 12 tahun sampai 55 tahun dilarang memasuki masjid. Pengecualian pun diberikan pada pria yang berusia 45 sampai 55 tahun yang diperbolehkan memasuki masjid dengan mengantongi izin khusus terlebih dahulu. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai bagaimana Perdana Menteri Israel Netanyahu akan membatasi akses masuk Masjidil Aqsa selama Ramadan tahun 2024 ini. Semua itu dilakukan menurut Netanyahu adalah karena alasan keamanan. Tapi apakah benar seperti itu? Ataukah hal ini adalah sebuah propaganda untuk supaya perlahan tidak memberikan akses sepenuhnya bagi umat Islam untuk beribadah di masjid yang mulia peninggalan sejarah, yaitu Masjidil Aqsa tersebut? Semoga semua umat Islam di wilayah Palestina khususnya dan seluruh dunia umumnya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah, supaya selalu dapat istiqomah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, apa yang terjadi dengan umat Islam saat ini adalah merupakan tanda akhir zaman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita ya Rasulullah? Bahkan kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menimpakan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada suatu masa, jumlah pemeluk agama Islam sangatlah banyak, namun seperti buih di lautan dan seakan tidak memberikan dampak yang berarti. Hal tersebut layaknya kondisi umat Islam saat ini, di mana Islam merupakan agama dengan pengaruh terbesar di dunia. Bahkan ada beberapa negara yang mayoritas Muslim, namun mereka justru seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa ketika umat Yahudi yang notabene memiliki pengikut yang lebih sedikit, hampir sukses untuk merebut Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.